ke surga yang seperti itu. Bahkan salah satu yang akan membuat orang itu ke surga di antara cirinya adalah qalbun salim. Nah, cuman setan kan nggak mau dia. Karena misi dia kan mengajak manusia sebanyak-banyaknya ke neraka. Nah, itu dirusak tuh. Dia semanusia hatinya keras. Nah, sekarang kan apa sih membuat orang itu keras hatinya? Nah, ini yang paling utama nih ya. Nah, ada nggak di kita gitu ya? Nah, kalau ada tinggal ditandai. Tinggal di tag. Buat daftar semua. Ini yang paling pokok di sini nih ya. Hal-hal yang akan membuat hati kita keras atau hati kita itu mati. Ini banyak faktornya. Itu ada 10 faktor ya yang paling utama. Yang pertama yang membuat hati kita keras, nanti maaf kalau yang kesinggung gitu ya. Karena kita ada ngaji bareng-bareng. Persiapan. Akhiri dulu di Akhiri dulu. Siapin dulu ini ya. Ya. Udah siap Pak Didik ya? Nih, Masya Allah, luar biasa nih. Tapi demi kebaikan kita ya. Iya. Introspeksi Diri bareng-bareng sama saya juga. Karena saya tuh kalau sharing sebenarnya buat saya pribadi. Jadi saya selalu membuat bayangan ada 2 gitu. Jadi teman-teman saya juga gitu. Jadi saya ada 2 mengajari saya juga gitu. Karena hayatul ilmi bil mudzakarah wa mautul ilmi faqdiha. Hidupnya ilmu tuh dengan sharing kayak gini, mudzakarah. Dan matinya ilmu dengan paha 2 gitu. Itu mati itu udah. Jangan dilanjutkan. Jangan lanjutkan. Ada yang belum cukup malah. Traveling. Iya menjauh. Pikirannya travelingnya. Ini bukan hadis, ini makalah ulama. Biasa, makalah kiai. Malah masih agak aman. Masih Hanya aman. pakai bahasa Arab. Dikira hadis nanti bahasa Arab soalnya. Bukan. Wah, ini hadis nih, bukan. Jadi hayatul ilmi mudzakarah. Hidupnya ilmu tuh dengan sharing seperti ini. Jangan. Oh, jangan. Siap. Lanjut. Itu mati udah. Gitu udah. Bahaya. Makanya kalau kejepit itu bahaya ya kayak ini. Sakit jepit itu. Makanya dia nggak bisa jalan. Dia stuck di situ. Makanya lepaskan semua jepitan itu. Aman. Lama-lama. Masih lama. Masih lama. Tenang. Ya sabar ya. Data tambahin yang lain. Tambahin. Katanya lanjut obat fisik kan makin pusing. Pulang dulu. Ganti oli dulu. Dari 2 hari nggak apa-apa lah. Dari 2 hari nggak rata. Parah nanti. Nanti kan turun mesin nanti kan. Baik. Yang berikutnya apa saja yang membuat hati kita itu keras, hati kita itu mati ya. Yang pertama yaitu banyak makan. Gitu ya. Jadi ngaruh. Artinya bukan berarti nggak boleh makan gitu ya. Makan tapi secukupnya saja. Ya bagus-bagus ada puasa. Makanya metode yang paling cepat untuk mendukin hawa nafsu dan agar ruhani kita menyala, bersinar sampai ruh kita itu bisa keluar. Artinya kita bisa benar menyaksikan keajaiban ilahiyah itu dengan sering puasa. Maka jangan heran kalau dunia tasawuf, dunia spiritual itu semua pasti ada puasanya. Karena puasa itu kan mengurangi makan. Bahkan ada puasa muti, ada puasa yang nggak boleh makan yang bernyawa, ada puasa yang bukannya cuma 3 jenis makanan. Kayak waktu saya puasa bisu itu nggak betah sebetulnya. Cuma 3 jenis buah. Nggak betah. Tapi itu semua untuk melembutkan hati kita. Itu nggak betah. Mengurangi makan ya. Mengurangi makan tuh ya. Tapi jangan mengurangi makan jatah orang lain. Jangan. Harusnya ambilnya 2, 3. Mengurangi jatahnya orang lain. Ya. Maksudnya mengatakan itu seperti itu. Bukan mengurangi makan jatah orang lain. Jadi pas ngantri bagian yang belakang kebagian. Sama kita yang ambil banyak. Gitu. Mengurangi juga. Iya. Kayak itu ya. Makanya yang paling nggak tenang itu pas bagian maghrib kita yang kedua nggak tenang sholatnya. Aduh, kan kebagian nasi buru-buru. Langsung ke sana ambil nasi. Ketika Ketika sini tinggal sholat digigit kucing. Itu udah segi kucing ya. Nah,
Itu yang pertama yang membuat kita itu hati kita keras banyak makan. Maka solusinya kilatu to'am, sedikit makan. Cukup buka sama sahur kayak gitu. Udah satu piring cukup. Secukupnya. Ini perasaan kalau nggak 3 piring nambah. Ya, udah secukupnya. Ngodok yang siangnya. Ini mah kita bukan puasa mindahin makan. Akhirnya pas maghrib dendam gitu kan. Semua ngumpul. Udah tambah takjil juga. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting niatkan buat ibadah gitu ya. Nah, memang awal-awal berat, tapi kalau kita udah mulai dibiasakan, nikmat kok. Itu yang membuat kita bisa khusyuk ibadah, bisa kuat duduk zikir itu kalau sedikit makan. Karena itu sudah ini ya, sebuah mekanismenya kayak gitu. Semakin banyak kita mengisi dengan makanan, mata kita makin mengecil, mulut kita makin besar, keluar gas dari bawah gitu kan. Nah itu udah kayak gitu tuh. Ya, semakin banyak makannya akan banyak minumnya, banyak minumnya akan banyak dahak yang keluar, banyak yaitu air liurnya, sehingga akan makin keras hatinya, juga makin keras akalnya. Jadi ilmu gampang susah masuk ke orang yang banyak bulgomnya. Itu dalam ta'lim kayak gitu, banyak makan, pas banyak tidur, banyak minum pasti banyak keluar dahaknya, dan pasti banyak tidurnya, dan pasti akan semakin lola otaknya gitu. Gitu. Makanya para ulama itu sedikit makannya. Itu ya bedanya. Yang kedua, kita tadi itu kita nggak tidur aja udah tidur, apalagi tidur matanya, tidur hatinya. Yang kedua, perbedaannya kita dengan orang-orang yang tangguh di zaman dahulu, orang-orang saleh. Kalau mereka sedikit makan, kalau kita dikit-dikit makan gitu ya. Itu bedanya. Sedikit makan, Nah, dikit makan. Karena Kan kalau kilatu to'am itu nggak harus puasa, nggak apa-apa ya? iya nggak apa-apa. Jadi Walaupun bahas porsi gitu ya? yang dimaksud kilatu to'am sedikit makan itu nggak mesti puasa. Misalkan kita sehari itu makannya cuman pagi atau siang gitu. Dan sebetulnya makan yang sehat itu siang, dan makan yang nggak baik sebetulnya itu malam hari sebetulnya ya. Makanya kalau pengen sehat itu jangan makan di malam hari, mendingan nunggu pagi gitu. Kalau jadi yang baik itu sebetulnya makan itu pagi jam 10 sama jam 2 siang. Jadi yang baik itu breakfast sama lunch. Kalau dinner tuh kurang baik sebetulnya. Udah cuma 2, pagi sama siang, atau pas maghrib. Udah sekali juga cukup. Makanya kan makan itu kan gak wajib, dia mubah. Hukumnya mubah. Itu biasa sahur setengah 12 aja. Jam 6 aja. Jam 6 aja sahur. Jam 6 sahur. Yakin. Apa ini kalau untuk kesehatan gitu ya. Jadi kayak gitu Pak dia. Apa namanya? Misalkan nggak mesti puasa, yang penting mengurangi porsi makan. Tadinya misalkan teman-teman udah sarapan jam 6, jam 7-nya seblak gitu kan, jam 8 mie ayam, sekarang satu aja. Kecuali lelah banget habis kerja boleh. Ini kalau misalkan nggak kerja, apalagi kan ibaratnya kita nggak ada pekerjaan, kita kan semuanya kan pengacara kan, kita semua pengacara, kita kan pengacara semua gitu kan, nggak terkait dengan pekerjaan. Jadi seperlunya. Nah, baru nanti hati akan hidup tuh. Yang kedua, banyak tidur. Makanya solusinya qilatun naum, sedikit, atau qilatul manam, sedikit tidur. Orang yang banyak tidur itu ngaruh kepada hati. Keras hatinya. Susah menerima cahaya-cahaya Tuhan, cahaya-cahaya ilahi. Susah menerima ilmu. Apalagi kalau tidur sambil tengkurap, itu kan nggak boleh. Tengkurap itu. Bagusnya terlentang. Bagusnya kita kayak Rasulullah sunnah, menghadap kiblat. Iya. Miring ke kanan. Miring kanan. Nah, punten ya, kan itu kan kiblat. Nah, Air. tidurnya gini, kalau pengen kayak Rasulullah. Nah, ini digini, tangan ini. Kayak gini. Jadi ke kanan, ke kiblat ini. Kayak posisi jenazah yang di alam kubur. Jadi si wajahnya menghadap ke kiblat, tempelkan ke tembok kubur kita.
kayak gitu tuh. Wah ini mau tidur. Mau terbang kemana? Ini mau jadi Batman. Tidur udah gini, waduh. Celana pendek gitu kan. Itu kurang baik tidur seperti itu. Itu yang akan mengkeraskan hati. Makanya kalau mau tidur terlentang. Kalau pengen afdol lagi menghadap kiblat. Kayak gitu ya. Ya minimal walaupun enggak menghadap kiblat tapi terlentang lah ya. Itu ngaruh. Dan sakit juga kan engap gitu ke dada itu. Iya. Ke dada sakit kalau tidur kayak gini. Tapi ada beberapa orang yang bisa seperti itu ya. Ada ya, betah. sudah. Iya, sampai berjam-jam itu betah tuh ada. Ada yang kayak gitu juga ya. Hmm. Kalau saya nggak betah itu sakit ngap ke dada. Iya. Napasnya udah enggak kuat. Mm-mm. Beda-beda memang ya. Iya. Terus yang ketiga yang membuat kerasnya hati itu adalah orang yang terlalu banyak tertawa. Iya. Maaf ya. Heeh. Maksudnya begini, bukan nggak boleh bertertawa ya. Justru Rasulullah SAW ini humoris. Iya. Yang nggak boleh itu tertawa berlebihan. Terbahak-bahak ibaratnya. Oh gitu. Tapi kalau ketawanya Dikit-dikit ketawa, Dikit-dikit. dikit ketawa gitu. iya. Terus ketawanya itu sampai terbahak kayak kundi gitu kan. Nah, kayak gitu. Kalau tertawa kita kayak kundi nggak pernah berhenti gitu kan, kata mulu kan. Dia selalu happy-nya berlebihan kan gitu. Nah itu akan mengkeraskan hati juga, akan membuat dia nantinya lupa kepada akhirat, lalai kepada Iya. Allah. Itu banyak ketawa. Makanya yang paling baik itu banyak menangis, mengingat dosa-dosa kita daripada banyak ketawa. Nah, bukan berarti nggak ketawa gitu ya, boleh. Cuma jangan berlebihan. Itu jangan setiap hari ketawa terus, itu bahaya lagi. Kayak gitu. Ini ketawa mulu nih. Lihat tembok ketawa gitu. Itu kayak orang gila kan. Nah, gitu kan ketawa terus. Jadi seperlunya ketawa gitu kan. Nah, kalau Rasulullah itu ketawanya senyum gitu kan. Makanya ketawanya Rasulullah itu tabasam. Kalau ketawa sekarang tuh kokohatun, terbahak-bahak gitu. Ya, sebetulnya acara-acara yang kayak di TV yang berlebihan jangan tonton, yang ketawa berlebihan. Itu akan mengkeraskan hati kita. Ya. Karena kita itu seorang hamba harusnya banyak memperhatikan bagaimana nasib kita nanti di akhirat gitu. Jadi banyak menangis. Bagusnya banyak menangis kalau pengen hati lembut itu. Bukan banyak ketawa gitu ya. Tapi jangan juga tiap hari sedih itu juga bahaya lagi. Nggak boleh. Harus bahagia mah, harus tetap stabil, tetap senyum. Bahkan yang paling baik itu senyum gitu kan. Karena at-tabassum fi wajhi akhika shadaqatun. Senyumnya kita itu terhadap saudara kita itu ibadah. Senyum tapi ya nggak ketawa ya. Iya senyum, beda ya, senyum ketawa tuh, mesem betul, senyum gitu, manis lah gitu. Iya, dilihatin enak gitu. Nah, senyum gulanya. ada gulanya. Lihat Kak Surya kan senyumnya enak. Gitu. Nah, lihat Pak Yudi adem senyumannya gitu kan. Nggak usah dimanis-manisin. Manis sih, gitu kan. Lihat senyumannya Mas Imam Junior. Senyum itu ibadah kalau Yudi ya. Makanya kalau kita uang nggak punya buat sedekah, tenaga nggak ada, senyum aja nggak ya. Itu juga sedekah juga. Daripada mukanya serem gitu kan, ini kecut mukanya gitu, asem banget orang gitu. Nah itu karena salah satu ciri orang yang ke surga itu wajhun malihun, wajahnya berseri, wajahnya itu ibaratnya marah mai. Pokoknya mah mudah senyum lah gitu ya. Ini masuk hari ya, tiap hari gini aja gitu. Apa lo? Jadi nggak pernah senyum dia, gini aja nih. Apa? Sana. Ini matanya melotot aja, nggak ada senyumnya tuh, wajah-wajah neraka. Jadi harus senyum. Adem gitu kan lihatnya, apalagi udah matampan, senyumannya, wah masya Allah. Yang paling Oh. kayak udah mah cantik, senyumannya, gila udah tuh. Lepek-lepek. Tidak perlu banyak ngomong ya. Udah pada kelepek-kelepek. Cepat lepet, nggak usah dengan bahasa-bahasa untayan kata mutiara. Senyumannya udah menggoda, udah kelepek-kelepek udah ya, kayak gitu.
Makanya kata Ibnu Arabi ya, mata yang baik itu mata wanita yang tersenyum kepada kita. Apalagi matanya pakai, waduh, udah, itu bahaya kata Ibnu Arabi, jauhi. Itu mata yang paling ini. Karena kalau udah ini, kita akan berikan segalanya buat dia gitu. Nah itu ya. Jadi yang kedua banyak tidur ya. Banyak apa tadi? Yang ketiga banyak ketawa. Yang keempat, yang membuat hati kita itu keras sehingga berat untuk amalia, berat untuk puasa, berat untuk berbuat ibadah. Kalau zikir baru juga masuk langsung rogo sukma, itu termasuk keras juga gitu kan. Karena harusnya dia nikmat zikir itu, minimal sejam setengah lah gitu kan, Pak. Dan wajar kesananya rogo sukma juga. Ini baru juga masuk udah, itu berarti keras hati kita, itu ngaruh. Itu yang keempat yang membuat keras hati kita adalah pandangan. Karena hati itu seperti rumah. Rumah itu akan berdebu tergantung debu yang masuk. Nah, debu yang mengotori rumah hati kita itu dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar. Itu ngaruh. Maka orang kalau melihatnya hal-hal yang negatif terus, berbau yang ibaratnya sesuatu yang sensual gitu kan, sesuatu yang membuat mata kita nggak baik, itu ke hati juga akan terkotori. Atau mendengarnya yang nggak baik-baik, jadi si telinganya itu senangnya dengar orang ngomongin gibah mulu, itu ngaruh tuh kerasnya hati. Boleh sih kita gibah, ngomongin keburukan, asalkan yang dianjurkan. Jadi walaupun gibah itu haram, dilarang, tapi boleh asalkan mengomongkannya itu ngomongin seseorang yang udah dianjurkan dalam Al-Quran, yaitu seperti Fir'aun, Korun. Boleh kalau itu tuh Namrud, Abu Jahal, itu boleh tuh. Ya itu dia. Jadi kalau teman-teman gak betah pengen ngomongin seseorang, itu aja tuh ngomongin Fir'aun. Tapi jangan gini juga, tuh orang itu kayak Fir'aun, tuh jangan juga gitu. Sama aja gitu. Itu sama aja. Cari perkara. Yang kayak gitu bahaya lagi. Tuh orang itu kayak Namrud. Wah itu orang itu kayak Abu Jahal. Itu sama aja bohong itu. Kan kata kamu dia buat ngomongin Abu Jahal. Tapi jangan kayak gitu juga. Tuh, orang kayak Abu Jahal amat. Nah itu nggak boleh juga. Nah itu ya. Nah, itu kalau telinga kita mendengar yang kayak gitu, atau mendengarnya sesuatu yang buruk-buruk gitu kan, mendengarkan musik yang membuat kita ini, atau bahasa provokator yang membuat kita terpancing emosi, itu mengotori hati. Makanya kita tirakat itu riyadhah, entah itu khalwat bilik dan yang lain-lain, itu untuk menjaga mata dan telinga kita, tidak melihat hal-hal yang Allah haramkan, tidak melihat misalkan sesuatu yang indah-indah yang berlebihan. Takutnya nanti ada niat yang mencuri gitu. Maksudnya melihat yang haram itu bukan hanya melihat gambar porno saja, termasuk melihat yang bukan hak kita. Makanya kan di dalam sebuah kata mutiara, kalau kita masuk ke rumah orang gitu kan, jaga mata kita, dan keluar dari rumah orang jaga yaitu lisan kita. Artinya apa? Lisan, jaga telinga kita gitu. Artinya kalau kita masuk ke rumah orang, jangan pengen liatin semuanya. Nantinya ada muncul di hati pengen mencuri gitu. Terus kalau keluar, kita jadi orang yang tuli gitu. Biar kita apapun yang dengar di rumah itu enggak sampai kita omongnya keluar gitu. Biar teman-teman ya. Artinya jaga mata, jaga telinga kita. Itu ngaruh kepada hati. Nah, tapi kalau caranya biar mata kita tetap indah, telinga juga tetap indah, maka yang lihatnya Al-Quran, sholawat, yang indah-indah lah, bukan yang bening-bening, bukan. Ini kita kadang heran gitu, pas baca Quran mata malah baru juga 1 juz gitu. Udah yang bening beda kuat berjam-jam, heran. Harusnya itu yang Al-Quran yang seger gitu. Nah, ini saya lihat jenengan itu mata saya ini, tapi kalau lihat yang bening-bening seger gitu. Nah, cuci mata. Nah itu ngaruh ya kepada hati.
Jadi apa yang kita pandang, kalau itu keburukan, hati kita akan keras. Tapi kalau kebaikan jadi lembut. Lihatlah ini aja. Lihat orang-orang yang soleh tuh, yang kayak gitu-gitu aja. Kayak gitu. Lihat yang lagi cipiring gitu. Nanti lembut hati kita. Lihat nih anak yatim gitu. Lihat yang markas jomblo gitu. Itu adem tuh di hati. Di produk itu. Lihat adem. Atau lihat showcase kan adem tuh ada showcase. Lihat es. Ya. Makanya betah tidur di showcase ada apa? Adem kalau pas. Itu ya. Itu yang keempat. Yang kelima, yang membuat hati kita keras sehingga kita susah untuk ibadah, kelakuannya buruk mulu, ya, yaitu kita salah bergaul atau punya sahabat yang buruk. Itu ngaruh, ya. Makanya sampai Albert Einstein pun ya berkata jauhi orang yang punya energi negatif. Itu ilmuwan ini kan tingkat internasional gitu, penemu atom. Sama ada MC kuadrat gitu kan, sama atom kuadrat. Di antara penemuan beliau. Jadi pentingnya kita itu bersahabat dengan orang yang soleh dan berenergi positif. Karena apa? Karena sahabat yang buruk, kawan yang nggak baik itu ngaruh kepada hati kita. Bahkan dengan siapa kita bersahabat akan seperti itu. Makanya nih kalau pengen tahu misalkan seperti apa Mas Didik gitu kan, jangan tanya Mas Didiknya, tanya Kang Ajisnya. Karena nanti akan seperti itu kelakuannya, mirip kayak gitu. Seperti jadi orang itu akan mengikuti temennya, apalagi keburukan lebih cepat masuknya dibanding kebaikan. Susah kalau kebaikan dicontoh berkali-kali juga nggak nurut-nurut, tapi kalau keburukan cepat. Makanya dengan untuk mengetahui orang itu seperti apa, lihat temannya dan ngaruh ke hatinya kayak gitu ya. Makanya penting kita jaga jarak sehingga kalau kita ketemu orang yang soleh, orang yang baik, orang yang energi positif, itu deketin, rapat terus tuh dengan dia, maka keberkahannya ngalir. Orang soleh apalagi kan, orang yang taat, orang yang istiqomah, deketin tuh, rapat terus, jangan dihindari. Tapi kalau orang yang negatif itu tetap kita ambil hikmahnya, jangan kayak gitu kelakuan kita, tapi dengan dia jaga jarak. Bukan berarti rohmi, bukan berarti rohmi, sekedarnya saja gitu, sebatas saja. Karena nanti dia akan menular kita. Karena energi negatif itu energi seperti virus, dia akan menular. Kayak gini nih, saya misalkan sehat, Kang Ajis misalkan terinfeksi virus COVID-19. Well, Misal. bisa, itu kan bisa. Atau virus rubella gitu kan, atau virus-virus yang lain gitu. Cinta. Apalagi virus cinta gitu kan. Makanya kan kata slang gitu kan, wis kata aku gak mau menjadi virus. Nah, ketika misalkan Kang Ajis punya terinfeksi virus COVID-19, saya enggak, saya nempel, nular dengan saya. Atau misalkan Kang Ajis batuk pilek, saya kedekatnya itu nempel. Nah, begitupun kelakuan yang buruk. Kelakuan yang buruk juga nempel ke saya. Misalkan udah mas saya buruk, dengan makin buruk aja. Jadi kalau kita orangnya buruk, dekatin orang yang baik. Nanti kita bisa ngikutin pelan-pelan. Itu ya. Jadi yang kelima yang ngebuat hati kita keras karena bersahabat dengan yang buruk, bergaul dengan yang gak baik. Oke. Yang berikutnya, yang membuat kita itu keras, hati kita mau ikut ngaji juga. Berikutnya lagi, orang yang keras hatinya, yang membuat dia itu keras adalah karena dia selalu berpikir negatif dalam setiap kondisi gitu. Itu ngaruh, keruh hatinya. Makanya apa yang kita pikirkan itu ngaruh kepada suasana hati. Contoh misalkan, Kang Yudi ya, gantian lah, tadi udah kan. Kang Haji Yudi lagi ngasah golok gitu, saya lewat. Karena sudah terus, jangan-jangan mau ngebunuh saya gitu. Padahal Kang Yudi mau buat korban gitu, mau sampai korban. Jadi nantinya
hati kita itu akan mudah sakit, akan mudah keras. Nah itu makanya usahakan selalu positive thinking. Bahkan jiwa seorang salik itu diantaranya kalau ke orang lain selalu husnudon, ya tanamkan. Tapi kalau ke diri sendiri itu suudon. Nah itu tanamkan itu di antara jiwa seorang salik. Sekalipun itu orangnya emang kelakuannya buruk, kita baik sangka aja. Karena baik sangka itu ngaruh. Saking dasarnya mindset itu. Contoh misalkan Kang Anwar gitu. Dia ke bini ya pas pulang nih, bilang ke istri. Misalkan Kang Anwar mau niatnya baik. Tapi istri, jangan-jangan nih suami saya nih jajan di luar gitu kan. Main lagi nih ke janda misalkan. Padahal niatnya baik, mau ngaji. Nah, karena mindsetnya udah kesana, nanti dengan sendirinya tuh energi kita itu tadinya niat baik, bener main ke rumah janda itu. Iya, atau main ke rumah yang lain, niatnya gak ngaji. Tapi kalau positif, walaupun niatnya emang mau kesana, niat gak buruk, tapi isunya selalu positive thinking, itu nggak jadi, akan dibelokkan sama Allah. Itu ya, the power of mindset. Dahsyatnya itu sangkaan itu. Pokoknya sampai nggak ngapot toh. Udah nih. Wes, menang. Jangan jadi sini. Mau ke sini. Aku geli sih kadang juga. Geli. Itu ya. Itu jadi yang berikutnya adalah mindset kita atau pola pikir kita. Terus yang berikutnya yang membuat hati kita itu keras, hati kita itu berat, itu makanan. Apa yang sering kita makan itu ngaruh kepada, misalkan yang kita makannya yang riba-riba, yang banyak haramnya, itu ngaruh kepada kerasnya hati. Bahkan yang paling cepat untuk kerasnya hati itu makanan. Iya. Paling cepat itu makanan, karena kan dia asal darah, daging dia. Makanya tips agar kita pengen punya anak yang soleh itu yang pertama makanan dijaga aja dari yang halal. Makanan yang halal terus dari mulai lahir, dari ASI terus yang keduanya selalu misalkan sholawat ke anak kita, insya Allah soleh anak kita. Kalau ada anak itu kelakuannya buruk, lihat makanannya, itu ngaruh. Makanya usahakan kalau teman-teman kasab yang halal, kasab yang berkah. Kalau misalkan haram atau nggak baik, tinggalkan pekerjaan itu. Untung kok lulus. Iya, untung lulus ya. Udah lulus sih. Alhamdulillah. Itulah. Resign itu agar selamat. Ya. Menyelamatkan diri dari pekerjaan yang haram. Nah, terus yang berikutnya lagi yang membuat hati kita itu keras, gampang kesinggung, bahasa temperamental, segala macam lah ya. Bahkan kita gelap, tidak bisa menerima cahaya ilahi. Yang berikutnya adalah karena jelas ya, dosa dan maksiat kita. Semakin kita banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, udah tuh, itu akan keras hati kita. Akhirnya hati kita jadi berpenyakit, maka semua raga pun berpenyakit. Padahal hati itu ibarat sebuah raja. Dia tuh buktinya kayak kerajaan. Kerajaan Kang Ajis, kerajaan Kang Anwar, kerajaan Surya Paloh, kerajaan jenengan semua lah gitu ya. Nah, rajanya tuh hati. Nah, namanya raja kan dia punya pasukan. Ada hulu balang, ada selir-selirnya, ada istri-istrinya, ada berontak juga. Nah, itu kalau kayak Latifah, kayak Cakra, kayak Aura itu ibaratnya orang-orang yang baiknya lah di singgasana kerajaan. Yang mendukung hati gitu, yang mendukung raja. Tapi ada juga yang berontak. Nah, itu nafsu tuh. Nah, ini nih, si nafsu ini yang berontak hati itu. Dia yang berusaha menggulingkan raja. Makanya tinggal milih. Kita itu mau hati yang punya peran, yang jadi raja dalam kerajaan tubuh kita, atau mau nafsu. Kalau hati yang punya kerajaan, hati diisi dengan cahaya iman, selamat jadi gitu. Tapi kalau jadi raja itu hawa nafsu, udah habis semua sama hawa nafsu itu. Nah, terus yang berikutnya tadi itu ya, dosa dan maksiat, tinggalkan. Setiap kita berbuat dosa, maka kata Rasulullah SAW, di situ kita akan ada titik hitam. Berbuat dosa lagi, nambah lagi titik hitamnya. Akhirnya semakin gelap tuh. Tadinya kecil jadi besar. Makanya kita usahakan selalu berbuat
baik dan bertobat setiap hari. Itu ngaruh. Biar titik hitam di hati kita tuh berkurang. Kayak gitu. Kayak lampu kan, walaupun lampu terang, tapi kalau ditutupin dengan plastik hitam, dia hitam juga. Nah, begitupun hati kita. Kalau hati kita ditutupi dengan titik hitam itu udah gelap hati kita. Ya. Tapi kalau sering tobat enggak, dia akan kembali bersinar. Nah, itu ya. Terus yang berikutnya, yang membuat hati kita itu keras, yaitu tulul amal. Tulul amal itu banyak angan-angan. Wah, pokoknya ke depan saya begini-begini nih. Ke depan saya harus punya Pajero 20. Ke depan saya harus punya 4 istri. Ke depan saya begini. Jadi banyak ini. Makanya kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang aku takutkan itu 2 hal. Pertama tulul amal, yang kedua ikuti hawa nafsu. Orang kalau tulul amal, itu nanti efek sampingnya dia lupa akhirat. Tapi kalau misalkan nafsu yang diikuti, dia akan menolak kebenaran. Itu bedanya. Makanya orang kalau udah ngikuti hawa nafsu, udah ilahahu hawahu. Tuhannya hawa nafsunya. Kayak gitu. Contoh misalkan dalam Islam, kita harus perempuan nutup aurat. Tapi kalau udah ngikutin nafsunya, itu udah nolak gitu. Karena kan itu kebenaran gitu. Tolak sama dia. Karena ini kan ekspresi, ini kan hak asasi. Gue kan boleh cantik. Udah lah kayak gitu, susah. Tidak akan menerima kebenaran dia. Kayak gitu. Nah itu bahayanya. Nah jadi tadi yang berikutnya yang membuat kita keras adalah tulul amal. Ini angan-angan. Makanya kita seorang salik itu jangan banyak angan-angan. Udah kita mengalir aja. Gimana? Ya, kalau kata murabi ruhi kita, udah istiqomah saja. Terserah nanti akan kita butuh seperti apa. Jangan takut masa depan dan jangan sedih selalu masa lalu. Jalani yang saat ini kita yakini dengan konsisten. Kayak gitu. Artinya itu, kalau tulul amal itu banyak proyek-proyek ke depan, mau begini, mau begitu. Ya mending kalau sesuai dengan kapasitas gitu kan. Kalau nggak sesuai, yang adanya gila kesananya gitu. Wah pokoknya ke depannya pengen begini nih, pengen begini. Wah disetting sama dia. Akhirnya pas ngebangun mangkrak. Kelamun, aduh uang udah habis. Bangunan belum beres. Ini uang udah 60 juta ini. Nah, kayak gitu. Karena banyak tadi. Makanya ya sesuaikan dengan ini. Makanya untuk menghilangkan penyakit tulul amal itu adalah di antara contohnya begini. Nih ya, kita makan. Sekarang makan yang enak itu apa? Ya semangka. Ya, ya. Yang ada soalnya. Yang ada. Makanan yang paling semangka. Bukan apel. Apel tuh nggak enak. Durian tuh nggak enak. Nggak ada. Karena nggak ada. Karena yang ada Tuh enak. Sama. Teman-teman sangat punya istri. Istri yang paling cantik dunia ini adalah istri saya, istri kita. Karena yang ada yang itu, bukan yang lain. Yang lain, ngomong itu isi orang lain. Nah, itu ya. Rokok yang enak ya, yang ada saat ini. Iya. Rokok Scorpion, kalau jengking makanya galak dia kan. Rokoknya Scorpion. Itu kan kalah jengking deh. Makanya galak deh. Hati-hati kalau rokok Scorpion. Takutnya nanti ada bisanya. Bisa. Iya. Bisa demikian. dimakan dulu kan. Kayak gitu tulul amal. Jadi kayak hidup yang itu saat ini, rumah yang ini tuh rumah kita, walaupun misalkan doanya gubuk, karena yang ada yang kita punya yang itu. Dan misalkan teman-teman sekarang juga yang di sini ya udah hidup yang indah tuh di majelis, hidup yang itu di sini, bukan di rumah istri presiden karena itu bukan punya kita. Itu ya, itu cara menghilangkan. Jadi qanaah, obatnya qanaah, menerima apa adanya, mensyukuri apa adanya. Karena kan hidup itu tentang menerima. Ya, saya ulangi lagi ya, hidup ini hakikatnya tentang menerima apapun yang Tuhan kehendaki kepada kita, bahkan menerima apapun yang tidak kita inginkan dari kehendak Tuhan. Itulah hidup, udah aman, beres. Kebanyakan masalah itu nggak pernah kelar karena dia nggak ridho, nggak terima. Padahal terima udah selesai. Hidup itu dengan nerima. Kita kebanyakan nggak nerima disalahin, nggak terima ini. Contoh nih ya kan, misalkan bawa mobil, belakang sudah apa, juga ketabrak. Udah terima aja, nggak usah marah-marah. Oh, lihat belakang, wah, ketok magic nih, 6 juta ini. Udah nerima, udah maafin aja, beres kan?
udah tinggal pulang. Tapi kalau nggak terima, wah ribut di situ tuh. Lu gimana sih bawa mobil lu? Wah pamer. Gantiin, udah terima, pokoknya bawa ke polisi. Jadi masalah bukannya nambah-nambah. Itu contoh. Jadi hidup ini nerima. Kita misalkan yang sekarang jomblo, terima udah, indah hidup ini. Udah beres. Tenang. Beres kan? Untuk Kita misalkan untuk sekarang gitu. Hari ini. Masih ada komanya. Ada komanya kan koma. Belum titik belum. Besok kan nggak tahu. Oh, besok rahasia Allah. Entah dunia apa di surga gitu. Yang penting kan ini. Atau sekarang kita miskin terima. Kita miskin terima miskin. Kita jadi jomblo terima jomblo kita. Kita belum punya anak terima. Kita belum punya ini punya itu terima. Udah tenang hidup ini. Jadi intinya nerima. Itulah hidup. Nah, tapi kalau tul amal dia nggak terima. Lihat tetangganya punya mobil, dia batuk pilek gitu kan. Tetangganya punya rumah, dia bengek gitu kan. Terus dia punya barang mewah lagi, dia mati. Karena tadi iri dengan tetangganya gitu kan. Tul amal akhirnya banyak training kedepannya aneh-aneh gitu. Nah itu tul amal. Akhirnya lupa ke akhirat. Padahal masa depan kita itu akhirat. Ya. Terus yang berikutnya lagi yang membuat kerasnya hati kita adalah karena kita sering komunikasi dengan lawan jenis. Itu ngaruh ya. Jadi kalau kita komunikasi batasi dengan perempuan. Begitupun perempuan, kurangi komunikasi dengan laki-laki. Itu ngaruh ya. Itu maksudnya ngedan bilikan itu menghindari yang kayak gitu-gitu. Jangan malah telepon terus. Malah telepon terus disengajain gitu ya. Seperlunya saja. Tapi kalau kayak bini nggak maksudnya ke lain ini mah kejanda lah gitu kan. Kejanda. Nah, itu nggak boleh gitu kalau dia sendiri nggak gitu. Nah, katanya itu ada ayat yang menyatakan peliharalah janda dan anak-anak. Oh iya, memang ada. Memang bahkan itu termasuk jimat. Kan ada 5 jimat kehidupan itu ya. Nih Pak Didik ya kalau pengen sukses dunia ini. Pertama orang tua, yang kedua guru, yang ketiga mertua, yang keempat anak yatim, yang kelima janda. Nah ini jimat tuh. Jimat yang terakhir itu yang dia masih terpending jimat terakhir. Benar. Yang selalu. Jadi dianjurkan kita merawat janda-janda, artinya menyantuni gitu ya. Bukan menikahi, bukan. Menyantuni. Yang paling semangat merawatnya. Merawatnya. Itu. Jimat yang 5 itu. Makanya kita sunahkan kalau anak yatim sekali kasih uang, usap kepalanya. Yang berikutnya lagi yang membuat hati kita itu keras gitu kan, yaitu hubud dunia, cinta dunia. Itu bahaya ya, karena itu hijab kita menuju Allah itu adalah dunia. Makanya dalam keterangan uhruj minal qalbi waja'al mala wa dunya ala yadaika. Keluarkan dari hati dan simpan di tangan, kayak gitu. Itu makalah sufi itu kayak gitu. Artinya bukan berarti kita nggak boleh dunia, justru semua pengamal tasawuf, orang-orang rohani, apalagi para pengamal toriko, itu sebetulnya nggak ada yang miskin. Mereka kaya-kaya, cuma kekayaan harta cukup genggaman tangan. Jangan masukkan ke hati. Iya. Karena itu keterangannya. Uhruj minal qalbi, keluarkan dari hati, waj'al dunyaka alaika, dan jadikan hartamu di tangan. Kayak gitu. Genggaman saja. Karena hakul qalbi jalallah. Haknya hati hanya untuk Allah saja. Yang lainnya itu di genggaman tangan. Ciri kalau kita sudah bisa mengimplementasikan bahwa dunia di tangan, genggaman bukan di hati, di saat kita sedekah. Iya. Buktinya Buktinya di situ, itu bukti nyata. Itu di situ, makanya itu latihannya sedekah. Gitu. Makanya sedekah yang paling terbaik, sedekah yang paling disukai. Misalkan Pak Yudi punya handphonenya bagus, iPhone. Sedekahkan. Kita kasih ya. Coba ibu sama handphonenya, kasih. Kalau orang udah bilang, ibu sama handphonenya kasih. Itu. tenang Pak, aku nggak akan melakukan itu.
atau misalkan serunya bagus di HS Pak Yudi gitu kan, baru gitu kan, BHS kan lumayan nih, harga 1 juta misal. Kata Pak Surya, wih Pak Yudi boleh tuh sarungnya, mau oh ya ambil, nah kayak gitu Pak Yudi. Itu karena genggaman tangan, nggak cinta ke hati, contoh kayak gitu. Nah jadi akhirnya artinya walaupun dia banyak harta, tetapi dia relax aja. Tidak merasa memiliki gitu. Nah itu maksudnya dikeluarkan dari hati itu kan termasuk tidak merasa memiliki. Entah itu ilmu, harta, jabatan, kedudukan, itu kan semua ciptaan ilahi. Nah makanya di tangan saja, sehingga tidak ada sifat merasa memiliki. Semua ciptaan ilahi gitu. Nah ciri yang kedua, kalau kita udah bisa mengimplementasikan bahwa dunia hanya tangan, saat kehilangan. Misalkan Anwar punya motor, masih baru nih, ada yang nyuri. Datang ke Kang sekali cuma mediumisasi. Di mana ini yang nyurinya, dicari. Nah itu belum tuh. Udah, kalau emang hilang, udah hilang, jangan dicari. Nah itu kalau udah dengan tangan. Ya. Ini mah uang 10.000 aja ke bini. Mana? Yang ini uang saya. Aduh. Nggak bisa tidur malah. Nggak tidur malah. Nggak tenang pikiran, siang malam. Nah itu masih cinta dunia kayak gitu. Udah, belajar dari kecil. Kalau kehilangan jangan disayang lagi, udah. Karena kalau kehilangan itu 2 konsekuensinya. Kalau enggak dia balik lagi, kalau enggak Allah ganti dengan yang baru. Jadi kita kalau punya sesuatu yang kita sukai, berikan ke yang lain. Apa nih? Itu kalau pengen itu sedekah ekstrim ya. Makanya sesuai nanti hasilnya. Tapi bukan istri ya, jangan sedekahin, itu malah lain lagi. Walaupun tadi sedekah yang paling bagus, yang paling kita sukai, kecuali ada kecualinya. Ini Kang Anwar nih, saya sedekahkan istri saya, itu lain lagi. Itu mah mau cari yang lain. Cari yang lain. Bisa jadi ada maunya. Ada maunya. Kalau itu salah penafsiran ya. Nanti biar diganti sama Allah. Ya, lebih bagus. Terus misalkan tadi karena Kang Abud kehilangan. Ya kalau kehilangan jangan dibiarkan, dicari kalau istri. Itu maksudnya selain istri gitu ya. Nah, terus yang berikutnya lagi selain tulul amal tadi ya, selain hubud dunia yang membuat hati itu keras, yaitu karena kita senang ikut dengan suatu perkumpulan atau komunitas yang mana di situ komunitas itu yang ada cuman bangga-banggaan, yang ada cuma debat-debatan menghina misalkan komunitas yang lain. Itu hindari yang kayak gitu, itu ngaruh. Nanti kita terbawa suasana itu, terprovokasi ya. Itu ngaruh. Nah apakah masih ada? Masih banyak. Nah kayak gitu ya. Cuman yang paling pokok yang tadi itu. Jadi kita usahakan hindari hal-hal yang tadi agar hati kita itu tetap lembut. Intinya hati kita itu kayak sebuah rumah. Rumah itu akan terkotori, rumah hati kita, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita makan. Kalau yang masuk ke mulut kita, yang masuk ke mata kita, yang masuk ke telinga kita, termasuk yang masuk ke si imbron kita, itu ngaruh kepada hati kita. Makanya kata Rasulullah SAW mengatakan, jaga 2 lubang. Jika lubang ini baik hidup orang itu. Apa itu? Lubang pertama mulut, yang kedua lubang farji, kemaluan. Karena setan yang paling banal itu di kemaluan. Ini kalau nggak dijaga, udah tuh berantakan tuh keturunan. Ya, itu jaga itu. Nah, makanya kita di Toriko maksudnya kholwat tirakat itu untuk mengendalikan itu. Nah itu ya. Nah, selesai ini kita ngebahas tentang hati yang keras. Semoga kita bisa dibersihkan dan jadikan hati kita semuanya qalbun salim.